Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya eh, Emilianus Dani dengan NIM 22115012. Kali ini kita akan membahas tentang materi perulangan bersarang. Jadi perulangan bersarang ini sebutan untuk perulangan di dalam perulangan. Konsep ini sering dipakai untuk memecahkan masalah programming yang cukup kompleks. Semua bentuk perulangan ini bisa dibuat dalam bentuk perulangan bersarang, seperti for, while, and do while. Perlu kita ketahui bahwa dalam bahasa Inggrisnya perulangan bersarang ini bernama nested loop. Jadi untuk yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang perulangan bersarang for. Bentuk umum dari perulangan for yang pertama itu inisialisasi atau pernyataan untuk menyatakan keadaan awal dari variable control. Kemudian ada syarat yang merupakan ekspresi relasi yang menyatakan kondisi untuk keluar dari perulangan. Kemudian ada penambahan atau pengurangan yang mengatur perubahan nilai variabel kontrol. Langsung saja kita masuk pada praktikumnya supaya kita dapat mengetahui dengan lebih jelas. Nah, ini dia teman-teman, ini yang sudah kita praktikkan dan ini hasilnya. Jadi di sini kita memberikan perintah untuk memasukkan jumlah tinggi. Kemudian setelah kita memberikan perintah untuk memasukkan jumlah tingginya, kita di sini memasukkan bentuk umumnya dari perulangan for. Yang pertama itu for dalam bentuk baris. Jika baris sama dengan 1 atau baris pertama, maka baris itu sama dengan baris itu kurang dari sama dengan tinggi. Dan di sini kita menggunakan penambahan baris. Jadi jika barisnya semakin kecil atau ya barisnya semakin kecil, maka tingginya juga akan semakin kecil. Begitupun dengan kolom yang pertama, jika kolom kurang dari sama dengan baris, jadi semakin kecil kolomnya maka semakin kecil juga barisnya. Dan di sini kita menggunakan penambahan kolom. Jadi untuk sebagai simbol dalam jumlah tinggi ini atau tinggi baris kolom ini, kita menggunakan contohnya yaitu bintang. Kita menggunakan simbol bintang di sini. Oke teman-teman, kita mengcompile. Oke, di sini ada perintah masukkan jumlah tinggi. Nah, kita masukkan contohnya itu jumlah tingginya 5. Kemudian enter. Nah, di sini sesuai dengan bentuk umumnya tadi, bahwa baris pertama itu baris 1 itu barisnya kurang dari sama dengan tinggi. Jadi untuk baris pertama ini semakin kecil barisnya, tingginya juga akan semakin kecil. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa baris pertama itu 1 saja bintangnya, kemudian baris kedua ada 2, dan baris ketiga ada 3, dan seterusnya. Sementara pada kolomnya itu yang ke bawah begini vertikal, di situ pada kolom pertamanya itu akan kolomnya itu lebih kurang dari sama dengan baris. Jadi semakin kecil barisnya, maka kolomnya juga akan semakin kecil. Kita dapat melihat di sini teman-teman. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu perulangan bersarang while. Perulangan bersarang while akan terus berlanjut selama kondisinya benar atau true,
dan akan berhenti bila kondisinya salah. Jadi di sini teman-teman, jika kita memasukkan kondisi yang benar, maka perintahnya akan terus berjalan. Perintah dari perulangan while ini akan terus berjalan dan akan berhenti jika kita memasukkan sesuatu yang salah atau kondisi yang salah. Untuk lebih jelasnya kita akan melakukan praktikum. Untuk itu, sebelum itu kita harus menyimpan dulu file yang ini. Oke. Bentuk umum dari perulangan bersarang while ini yang pertama itu inisialisasi, kemudian ada kondisi, kemudian kita memasukkan pernyataan dan ada increment atau decrement, yaitu penambahan atau pengurangan. Tanpa memperpanjang waktu lagi, kita langsung mempraktikkan saja. Jadi di sini kita masih menggunakan tinggi baris dan kolom, tapi bedanya di sini kita akan menggunakan tinggi segitiga. Di sini kita akan menggunakan tinggi segitiga. Oke teman-teman, jadi ini adalah perulangan while yang telah kita buat. Jadi di sini kita tadi sudah menginputkan bahwa di sini kita harus menginputkan tinggi segitiganya. Kemudian baris pertama. Kemudian di sini juga kita harus memasukkan karena kita menggunakan perulangan bersarang while, jadi kita harus memasukkan nama perulangannya di sini, yaitu while. Kemudian baris pernyataan pertama itu baris kurang dari sama dengan tinggi, itu untuk kolom satunya. Kemudian di bawahnya pernyataan yang kedua itu kolom kurang dari sama dengan baris. Dan seperti tadi kita juga menggunakan simbol bintang. Dan di sini kita menggunakan increment kolom. Jadi di sini kita menggunakan penambahan kolom dan penambahan baris atau increment baris. Oke teman-teman, kita coba mengcompilenya. Sebenarnya hasilnya tidak jauh berbeda teman-teman, tapi sebelum itu kita harus menyimpan dulu filenya. Kemudian kita compile. Sebenarnya hasilnya itu tidak jauh, hanya perbedaannya jika kita memasukkan kondisi yang benar, maka itu akan tetap berjalan, atau jika kondisinya benar, maka perulangan while ini akan terus berlanjut. Sebaliknya, jika kondisi salah, maka ia akan berhenti. Kita coba memasukkan 5. Nah, di sini kan ada seperti tadi yang telah kita ketahui bersama pada perulangan sebelumnya. Di sini sama saja, namun bagaimana jika kita masukkan kondisi yang salah? Kita ulang lagi. Kita masukkan angka 0. Kita akan melihatnya dulu. Nah, di sini. Nah, jelas sekali bahwa dia tidak mengeksekusi apa-apa dan tidak menemukan apapun. Nah, ini yang membedakannya dengan perulangan-perulangan yang lain. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan beralih ke perulangan bersarang yang ketiga, yaitu perulangan bersarang do while. Bentuk umum dari perulangan bersarang do while ini yang pertama itu inisialisasi. Kemudian ada yang pertama itu inisialisasi 1, kemudian yang kedua, kemudian ada statement pertama, kemudian
kita masukkan kondisinya, kemudian ada statement yang kedua, kemudian kondisinya lagi. Oke teman-teman, jadi ini merupakan contoh dari perulangan do while yang telah kita buat. Jadi di sini masih sama, kita menggunakan memasukkan tinggi segitiga. Kemudian yang bedanya cuman ini. Di sini karena tadi menggunakan for, kita menggunakan for, dan while kita menggunakan while. Di sini kemudian kita menggunakan do while, dan kita juga di sini harus menginputkan do while-nya. Jadi ini teman-teman, dalam kolom do, kemudian kolom pertama, kemudian do atau statement kedua, perulangan yang kedua, ada masukkan bintang, dan kemudian ada increment kolom, dan seterusnya. Sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan perulangan-perulangan yang sebelumnya. Kemudian kita mengcompile-nya. Nah, di sini kita coba masukkan 5. Hasilnya akan sama seperti perulangan yang sebelumnya. Tetapi yang bedanya bahwa perulangan ini hampir sama memang dengan perulangan while. Bedanya itu pada statement perulangan yang dilakukan terlebih dahulu baru kondisinya dicek. Jadi dia masih mengerjakan walaupun bernilai salah. Jadi bedanya perulangan while dan do while ini, jika kita memasukkan kondisi yang salah, contohnya 0, maka ia masih masih dieksekusi karena perulangan yang dilakukan terlebih dahulu baru kondisinya dicek. Perulangan do while ini mendapat minimal 1 kali perulangan, dan bedanya dengan while tadi tidak bisa mengeksekusi karena langsung bernilai false. Jadi itu teman-teman, kita dapat menyimpulkan bahwa perulangan bersarang ini, yang pertama itu perulangan for. Perulangan for ini dilihat dari penulisan codingnya, itu struktur untuk for ini lebih efisien dan simple. Perulangan for ini biasanya dipakai untuk looping dengan informasi yang mengenai batas awal, syarat, dan perubahan yang akan terjadi. Jadi jika persyaratan di atas persyaratan yang dimasukkan sudah terpenuhi, maka pernyataan for bisa dieksekusi. Kemudian ada perulangan while. Perulangan while ini biasa dipakai untuk program yang lebih terstruktur, namun beberapa jumlah perulangannya belum diketahui. Proses akan berlanjut hingga kondisinya bernilai false atau salah, yang ditunjukkan dengan tanda 0. Kemudian ada perulangan do while. Perulangan do while ini seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa itu sebenarnya perulangan ini hampir sama dengan perulangan while. Bedanya itu pada statement perulangan yang dilakukan terlebih dahulu baru kondisinya dicek. Perulangan do while ini mendapat minimal 1 kali perulangan, sedangkan untuk perulangan while bisa jadi tidak ada kondisi yang dilakukan karena langsung bernilai false. Jadi teman-teman, sekian penjelasan mengenai perulangan for, while, dan do while dalam pemrograman C++. Dengan menggunakan perulangan, maka penulisan coding jauh lebih sederhana dan ringkas. Selamat belajar.